Pencatatan perubahan nama penduduk dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan harus dilaporkan oleh penduduk kepada Disduk Capil Kota, Kabupaten atau UPT Disduk Capil Kabupaten Kota setempat penduduk berdomisili. Lanjut, next. Nah, syarat pencatatan perubahan nama penduduk ini adalah fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta pencatatan sipil yang akan dirubah, fotokopi KK, dan fotokopi dokumen perjalanan kalau dia orang asing. Nah, penjelasannya WNI atau orang asing tersebut mesti mengisi formulir F201, fotokopi KK masih diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F201. Kadang-kadang kita ada salah-salah menulis, sedikit saja salah nanti akan berubah. Makanya fotokopi KK itu masih diperlukan. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri yang asli. Nah, tapi hanya fotokopinya saja. Tidak perlu lagi KTPL saksi karena sudah tertera di dalam formulir F201. Makanya dalam menulis formulir atau mengisi formulir ini harus yang lengkap dan jelas. Kemudian dinas membuat catatan pinggir nanti perubahan nama tersebut dan itu outputnya adalah catatan pinggir. Nah, dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Gunanya catatan pinggir ini teman-teman adalah untuk supaya nyambung antara akta yang dirubah dengan akta sebelumnya dengan akta yang dirubah. Nah, mau dipastikan bahwa penduduk itu adalah orang yang sama supaya tidak berubah nanti. Karena kita tahu akta pencatatan sipil sebelumnya misalnya sudah dipergunakan di pelayanan publik lainnya, nanti kalau tidak ada catatan pinggir, nah nanti yang tercatat di sana tidak sama. Nah, itulah kenapa perlunya catatan pinggir ini. Next. Lanjut. Nah, kita bisa lihat catatan pinggir ini seperti ini Bapak Ibu. Hasil pelayanan pencatatan perubahan nama berupa, nah dengan kode CP2.09. Nah, catatan pinggir ini seperti ini berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Nah, nomor berapa, tanggal berapa. Nah, terus bulan, tahun bahwa telah berubah nama dari ini menjadi ini. Nah, jadi ketika akan dipergunakan dimanapun nanti, nah, tidak akan ragu lagi dan tidak akan bermasalah lagi. Nah, itu tujuannya. Lanjut. Next. Nah, pencatatan jadi ada dibedakan, ada perubahan nama, ada pembetulan akta. Nah, ini pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil. Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil itu terdiri dari pencatatan pembetulan akta yang dengan permohonan dari subjek akta. Nah, ada yang pembetulan akta tanpa pemohon dari subjek akta. Nah, coba kita lihat. Next. Lanjut. Nah, syarat pencatatan pembetulan akta dengan permohonan dari subjek akta adalah, nah ini yang dengan permohonan nih ya Bapak Ibu, fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil. Nah, kutipan akta pencatatan sipil di mana terdapat kesalahan yang akan dirubah tersebut. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, itu persyaratannya. Lanjut saja, penjelasannya ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, lanjut saja. Nah, bila terdapat permohonan pembetulan akta, misalnya pembetulan nama, tempat tinggal lahir, nama orang tua, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dan harus memenuhi persyaratan permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan, adanya fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, paspor, dan lain-lain. Ini adalah dokumen pendukung alasan dilakukan perubahan atau pembetulan akta tersebut Bapak Ibu. Jadi teman-teman di Dukcapil itu melakukan sesuatu itu harus berdasarkan adanya dokumen bukti, dokumen pendukung. Jadi tidak bisa dengan hanya ngomong-ngomong lisan saja, tidak ada, harus ada harus ada buktinya. Nah, terus kemudian kutipan akta pencatatan sipil di mana terdapat kesalahan. Nah, yang salah tersebut kemudian mengisi SPTJM, kebenaran data dengan 2 orang saksi, tidak perlu KTPL saksi dan fotokopi. Nah, hasil pencatatan pembetulan nama ini dinas membuat catatan pinggir pada register
mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil serta mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta yang salah dulu itu. Nah, diberikan yang sudah dibetulkan. Lanjut. Next. Nah, ini seperti ini hasil pelayanan pembetulan akta pencatatan sipil itu ada di di CP 2.16. Ini teman-teman semuanya sudah ada di Permendagri 109/2019 tentang formulir dan buku yang dipergunakan. Jadi sudah ada di Dinas Dukcapil, di kantor Dukcapil ini semuanya. Nah, form-form ini sudah ada semuanya lengkap di sana. Lanjut. Nah, syarat pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil tanpa permohonan dari subjek akta. Nah, pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada pemohon. Nah, ini mungkin kesalahan tulis huruf atau kesalahan redaksional saja. Nah, kalau sebelum diserahkan kepada pemohon maka langsung dibetulkan. Seperti itu. Lanjut saja. Nah, mungkin tema kali ini itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu untuk